Halo rekan-rekan teknisi. Oke, hari ini kita ngobrolin sesuatu yang jujur aja sering banget bikin kepala pening di bengkel, yaitu warna. Tapi ini bukan sekedar ngomongin warna biasa, kita bakal bongkar sebuah sistem, anggap aja ini kayak bahasa rahasia kita sesama teknisi. Sebuah bahasa warna yang universal, yang presisi banget, biar setiap campuran cat kita itu sempurna. Coba deh, bayangin skenario ini. Saya yakin Anda semua pernah ngalamin. Pelanggan datang, nunjuk foto di HP-nya, "Mas, saya mau warna biru yang ini nih. Biru mobil sport baru itu yang agak gelap tapi ada kilaunya." Atau sesama rekan kerja, "Bro, tolong campurin merah marun tapi bikin lebih hidup dikit." Nah loh, hidup itu gimana kan? Deskripsi kayak gini tuh resep buat masalah, bener nggak? Ujung-ujungnya apa? Cat kebuang, waktu habis buat ngerjain ulang, pelanggannya nggak puas. Nah, gimana kalau semua deskripsi abu-abu tadi bisa kita ganti dengan satu kode yang pasti? Oke, jadi ini dia peta kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita kupas satu persatu 3 dimensi warna ini. Corak atau hue, nilai atau value, dan chroma atau chroma. Dan yang paling penting, nanti di akhir, kita bakal langsung praktek gimana cara baca dan pakai kode warna Munsell ini di kerjaan kita. Nah, ini dia konsep kuncinya. Ini yang harus kita benar-benar pegang. Setiap warna yang pernah Anda lihat, dari hitam paling pekat sampai putih mutiara paling kinclong, itu bisa diukur dengan akurat lewat 3 hal. Gampangnya gini, anggap aja kayak kita ngukur panel mobil. Ada panjang, ada lebar, ada tebalnya. Nah, warna juga gitu, punya 3 ukuran yang jelas. Kalau kita paham ini, kita udah megang fondasi dari sistem Munsell. Dan ini kuncinya buat ngurangin kesalahan mixing dan bikin hasil kerja kita konsisten. Oke, kita mulai dari yang paling gampang, yang kita semua udah pasti tahu. Dimensi pertama, corak, atau bahasa kerennya, hue. Ini simple banget, cuma ngejawab pertanyaan, ini warna apaan sih? Jadi, corak itu ya nama keluarga warnanya lah. Mau kita bilang merah Ferrari, biru Subaru, British Racing Green, yaitu semua dasarnya punya corak merah, biru, atau hijau. Ini identitas paling dasar yang bikin mata kita langsung bisa bedain, oh ini merah, itu biru. Simpel aja, ini titik start kita. Nah, disinilah kerennya sistem Munsell. Praktis banget, nggak perlu nulis panjang-panjang, cukup pakai inisial. R itu merah, Y itu kuning, G itu hijau, B itu biru. Bahkan warna campuran kayak kuning merah atau orange, ya tinggal tulis YR. Simple. Coba bayangin pas lagi buru-buru nyatet formula di ruang mixing. Tinggal tulis kodenya, cepet, dan semua orang di tim pasti ngerti. Nggak ada lagi salah tafsir. Ini soal efisiensi. Oke, nama keluarganya udah dapet. Tapi kan kita semua tahu ya, biru itu ada macam-macam. Ada biru langit, ada biru dongker. Nah, disinilah dimensi kedua masuk. Namanya nilai atau value. Gampangnya, ini soal seberapa terang atau gelapnya sebuah warna. Anggap aja value ini kayak jumlah putih atau hitam di campuran cat kita. Ini kan yang kita lakuin tiap hari ya kan? Mau bikin warna lebih muda, tambah putih. Mau bikin lebih tua, tambah hitam. Nah, si value ini ngasih angka pasti buat intuisi kita. Jadi nggak ada lagi kira-kira, yang ada cuma tepat. Sistemnya pakai skala yang logis banget. Dari 0 untuk hitam pekat, sampai 10 untuk putih bersih. Dan yang bantu banget itu ada pembagian zonanya. Zona gelap, tengah, sama terang. Ini berguna banget pas kita lagi nyocokin warna. Misalnya ngecat panel yang udah agak kusam kena matahari. Kita bisa kira-kira, oke, warna aslinya mungkin di nilai 4, di zona tengah. Tapi yang kusam ini udah naik ke zona terang, mungkin sekitar nilai 7. Tiba-tiba tebakan kita jadi data. Nulisnya juga jelas banget. Contohnya, N5/. Artinya, abu-abu netral, N, yang ada di tengah-tengah skala, di angka 5, angkanya ditulis sebelum garis miring. Jadi kalau balik lagi ke contoh merah Ferrari tadi, anggaplah itu merah yang pas di tengah, nggak gelap, nggak terang. Berarti kodenya udah bisa kita tulis R5/. Nah, kita udah makin deket nih ke kode yang presisi. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi yang paling seru. Ini yang bedain cat biasa sama cat custom yang bikin orang nengok. Namanya chroma atau chroma. Kalau tadi corak itu nama, nilai itu terang gelapnya, nah, chroma ini nyawanya, intensitas warnanya. Chroma inilah yang ngebedain warna candy red yang nyala banget di mobil custom sama warna merah marun yang kalem di sedan mewah. Sama-sama merah kan? Mungkin nilainya juga mirip, tapi chromanya, wah, beda jauh. Jadi, chroma ini ngukur seberapa murni sebuah warna atau seberapa banyak abu-abu yang nyampur di dalamnya. Ini perbandingannya biar lebih jelas. Chroma kuat itu bayangin kuningnya Lamborghini. Jenuh, murni, warnanya kayak mau loncat dari bodi mobil.
Nah, kroma lemah itu warna-warna yang lebih kalem. Kayak beige, champagne, atau silver. Warna-warna ini punya unsur abu-abu, jadi kelihatannya lebih soft, lebih adem. Kita sebagai teknisi, ya ini kerjaan kita. Kita ngontrol kroma pas kita jinakin warna. Biasanya dengan nambahin abu-abu netral atau warna lawannya. Oke, sebelum kita gabungin semuanya, ingat-ingat ini baik-baik. Ini rangkuman paling pas. Hue atau corak itu namanya. Value atau nilai itu cahayanya. Chroma atau chroma itu kekuatannya. Nama, cahaya, kekuatan. Kalau Anda bisa ingat 3 kata ini, wah, 90% konsep Muncell udah di tangan. Oke, 3 bahan utamanya udah kita kumpulin. Corak, nilai, chroma. Sekarang, saatnya kita racik semuanya. Kita gabungin jadi satu kode yang presisi, yang nggak mungkin salah arti. Disinilah kekuatan sistem ini benar-benar kelihatan. Dan ini dia rumus saktinya. HVC. Gampangan, hue, lalu value, garis miring, terus chroma. Kelihatannya simpel, tapi tata bahasa ini senjata kita buat ngelawan salah paham di bengkel. Setiap warna itu punya alamat uniknya sendiri pakai format ini. Yuk, kita langsung praktek aja biar kebayang. Misalkan kita mau nyamain warna merah solid dari mobil klasik, langkah pertama, apa nama keluarganya? Jelas, merah. Oke, kita tulis R. Langkah kedua, kita lihat terang gelapnya. Ini bukan merah marun yang gelap, tapi bukan merah muda juga. Dia pas di tengah-tengah. Oke, dari skala 0 sampai 10, kita kasih nilai 5. Kode kita sekarang jadi R5 per. Langkah terakhir, seberapa nyala warna merah ini? Ini kan merah klasik ya, jadi intensitasnya pas. Nggak norak kayak merah mobil pemadam, tapi juga nggak kusam. Oke, kita kasih chroma di tengah-tengah juga, angka 5. Dan beres, kode lengkapnya adalah R5/5. Nah, ini intinya. Kode R5/5 itu bukan lagi sekedar merah. Ini udah jadi alamat yang spesifik banget di peta warna. Siapapun yang ngerti Muncell di bengkel manapun bakal tahu persis warna yang kita omongin. Coba deh bandingin sama R5/12. Sama-sama merah, R, sama-sama dinilai 5. Tapi yang satu kromanya 12. Itu artinya merah yang super jenuh, super nyala, cuma beda 1 angka, tapi karakter warnanya beda total. Sistem ini bisa nangkep perbedaan itu dengan sempurna. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda bawa pulang ke bengkel. Coba ingat-ingat lagi, semua salah paham soal warna, semua kesalahan mixing, semua komplain pelanggan yang pernah Anda hadapi. Sekarang coba bayangin, berapa banyak dari masalah itu, boros cat, boros waktu, boros tenaga, yang bisa kita hindari kalau dari awal kita pakai kode yang presisi kayak gini. Sistem Muncell ini bukan teori doang rekan-rekan, ini alat. Alat buat kerja lebih pinter, lebih efisien, dan ngasih hasil yang konsisten. Inilah bahasa universal warna. Dan sekarang Anda semua udah bisa pakai bahasa ini.